spiritual. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa untuk ibadah kita dan kita dedikasikan ibadah kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur bagi hari ini Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami dan Tuhan tetap mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kesempatan kami boleh tetap beribadah, kami boleh datang kepadamu. Dan biar kami membawa korban syukur kami kepadamu, kami membakar korban syukur kami mengatur mezbah kami. Dan biar kami menggunakan waktu yang ada ini dengan sangat baik, yaitu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dan biar setiap firman yang ditaburkan itu mengubahkan hidup kami. Dan biar ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengubahkan hidup kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Meskipun aku
pertolongan dalam hidup kita. Mari merendahkan diri kepada sumber. Haleluya. Kami bawa syukur kami. Mari berangkat dengan kuat sampai akan kita menemukan batang air, sampai akanmu menemukan sumber mata air, yaitu Tuhan sendiri. Haleluya. Yesus kami sembah. There is none like you, sehingga engkau tidak pernah mengalami kekeringan, karena engkau menemukan sumber mata air. Haleluya. Sembah Dia. Ya, kami menerima kekuatan yang baru pagi hari ini, sebab di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita dan kekuatan. Haleluya. Kami bermasmur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau dengan seluruh hidup kami pagi hari ini. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kehendak-Mu dinyatakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Sebab sukacita kami bukan tergantung dengan keadaan yang terjadi di luar kami, bukan tergantung bagaimana cara orang memperlakukan kami, tetapi sukacita kami adalah karena kami di dalam Engkau. Katakan pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus Kau ku percaya. Katakan pertolonganku,
segala-galanya dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau nafas kami, Engkau kekuatan kami, dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau lebih lagi, dan kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap umat Tuhan yang mau lebih lagi sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelumnya berikan senyum dengan mata. Nah, ya, jadi walaupun kita ini pakai masker, tetapi ketika kita bersuka cita itu tetap kelihatan. Amin. Coba sekali lagi dipakai senyum dengan mata. Haleluya. Sebab Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Selamanya yang penuh kehidupan.
Tuhan, saya mau bertanya, apakah ada yang merayakan Valentine? Saya baru sadar tadi malam bahwa hari ini tanggal 14 Februari. Banyak orang merayakan hari kasih sayang. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa tanpa Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, kita tidak bisa mengasihi. Amin. Sebab kita bisa mengasihi kalau kita menerima kasih yang sempurna, yaitu dari Tuhan sendiri. Amin. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan ketika kita dalam segala situasi itu adalah bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, mari berikan kasih kita yang terbesar kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengasihi kita, kita mengalami kasih yang sempurna, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bahwa cinta kami yang terutama adalah untuk Engkau, bukan kepada yang lain ya Tuhan. Kami tidak mau menukar segala yang baik yang dari Tuhan, segala sesuatu yang ilahi dengan buah dudaim, sehingga kami kehilangan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau terus berbicara kepada kami. Biar kebenaran itu memerdekakan setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
sepertimu. Kau anakku yang setia. Bersyukur Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini. Kami sadarkan kami perlu Tuhan. Cuaca yang tidak menentu, situasi yang selalu berubah-ubah. Satu hal yang kami bisa andalkan yaitu Tuhan yang tidak berubah. Amin. Kasih-Nya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi kami dan anugerahkan kepada kami telinga yang baik sehingga kami dapat mendengar, dan hati yang berespon benar sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Rancangan-Mu yang terbaik itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Dan kita hari ini juga mau belajar sejarah. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-45. Ini saya kasih tema apa? Unlock the nation. Membuka pintu bangsa-bangsa. Saudara, bagaimana caranya kan? Kalau Tuhan sudah mau, saudara. Tuhan mau. Itu semua tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya sering kali membukakan pintu buat orang lain untuk diberkati, saudara. Ketika orang itu berespon benar, dia diberkati. Ketika dia berespon salah, ya itu resikonya. Membuka pintu. Ini kan membuka pintu bangsa-bangsa. Karena ada bangsa-bangsa yang sedang terkunci, terbelenggu. Dan kita lihat ya, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara. Nanti baca ayat yang genap. Ayat 1 sampai 8 ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang Kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu gerbang di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang
tidak tinggal tertutup. 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu terbuka dan hendak mematahkan alat-alat besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. 4. Oleh karena aku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, manggillah engkau sekalipun engkau tidak mengenalku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. 8. Hai langit, teteskan matahari dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan menunjukkan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Amin. Saudara, di sini kita lihat Tuhan pakai Kores, ya. Kores itu siapa sih? Kalau di dalam film Kolosal itu namanya Raja apa? Sirus, saudara ya. Kemudian arti Kores itu yang pertama adalah matahari atau terang atau tahta, saudara. Karena di dalam 2 Tawarik 36 ayat 23 itu dikatakan pada tahun pertama zaman Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lesan dan tulisan pengumuman ini. Ya, saudara perhatikan begini, Tuhan menggerakkan hati Kores ini untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Dia menggenapkan diri, menggenapkan sesuai dengan namanya adalah tahta. Dia berada di tahta. Dia sebagai terang, sebagai matahari. Dia apa? Apa yang disampaikan itu membuka dan menutup. Ini namanya menggenapi. Saudara, Kores ini Raja Babel. Kenapa Tuhan pakai Raja Babel? Dan kalau kita belajar sejarah, ya, pasang surut orang Israel, jatuh bangunnya bangsa Israel itu tergantung hubungan raja dengan imam. Ketika Saul hubungan baik dengan siapa itu? Samuel, semua baik, hidupnya baik. Tapi begitu dia mengkhianati Samuel, saudara, Samuel berduka dan Tuhan tolak dia. Dan dia juga ironis, saudara. Harusnya di pohon tarbantin itu menikmati kehidupan, tapi justru kematiannya di pohon kehidupan. Itu kan ironis. Dan saudara, makanya Tuhan sampai memakai raja-raja dari bangsa lain. Karena Tuhan selalu ketika diajak bekerja sama raja-raja Israel, saudara belajar, ketika hubungannya dengan imam, dengan Tuhan itu baik, saudara, orang Israel itu makmur, saudara. Makmur. Kenapa? Ada yang memberi nasihat. Dan tadi kita belajar sebulan dengan dengan Isakar, ya, mereka saling, saudara. Lah, orang Israel itu ngalami sebenarnya ketika hubungan mereka dengan imamnya benar, saudara. Dan bahkan, saudara, sampai puncaknya kan Salomo
bisa membangun bait suci. Nah, akhirnya Tuhan pakai Kores. Kores ini saudara, tadi menarik ya. Tuhan itu tugasnya Kores itu sederhana ya, menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ada banyak orang menukar ketika dikasih namanya favor ya, anugerah, dikasih karpet merah, dikasih tongkat tongkat emas, itu memandang remeh, memandang rendah. Kan firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Ketika orang berespon benar, dia akan menerima yang baik dari Tuhan. Ketika orang berespon salah, dia akan menunggu seperti apa yang dia taburkan. Kenapa? Tuhan melihat hati, saudara. Ini harus belajar, saudara. Kenapa Tuhan sampai pakai Raja Kores? Dan kesaksian banyak gereja-gereja. Pak, ini LED ini yang kasih persembahan itu orang Buddha. Loh, Raja Kores. Loh, di mana orang Kristen? Katanya. Seringkali orang Kristen semakin jadi Kristen semakin lama, itu bukan semakin murah hati, semakin hitung-hitungan, saudara. Dan itu bukan hanya di sini, saudara. Itu di sana-sana. Saya kasih tahu. Jadi saudara yang di sini tidak sendirian, amin. Enggak amin semua ya. Ada yang amin ya. Saya seringkali ketika ketemu pendeta saya jangan mengharapkan. Saya bilang, harapkan sama Tuhan. Saya bilang gitu. Karena hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Saudara, yang kedua, Kores itu artinya gembala. Jadi Tuhan memanggil Kores untuk menjadi terang, untuk bertahta, dan untuk jadi gembala. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 28 dikatakan begini, akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasar. Tuhan ngomong, ini gembala. Saya dan saudara ini, kalau tidak hidup di dalam panggilan Tuhan, saya kasih tahu, kita ini tidak pernah akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Nanti kita kan tadi sudah baca ada harta benda yang terpendam. Itu diberikan kepada orang yang hidup di dalam janji Tuhan. Banyak orang tidak mau hidup di dalam janji Tuhan, tetapi mau menikmati janji Tuhan. Ini kan sebuah hal yang seringkali terjadi kesalahpahaman. Kemudian saudara, di dalam Yesaya 45 tadi ayat yang pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kenapa Tuhan mesti mengurapi Raja Babel? Bukankah di Israel ini tidak ada raja waktu itu? Ya kan? Kenapa mesti pakai orang lain? Nah, seringkali saudara, ini yang namanya Tuhan itu sering membangkitkan cemburu. Cemburu ilahi. Tapi orang Kristen tuh disinggung nggak tersinggung, diomongi jelas-jelas nggak mudeng, ya kan? Kalau ditepuk tersinggung, saudara. Kan aneh saudara kita ini ya. Saya saudara ini kan aneh. Tuhan Yesus ngomong, ya kan? Makanya dia berkata anak-anak dunia itu lebih cerdik. Nah, ini sebenarnya membangkitkan cemburu ilahi. Kenapa Tuhan mesti mengurapi Kores? Bukankah Tuhan bisa merajakan orang Israel? Maka saudara, di dalam Alkitab ini kata yang diurapi itu juga sebagai nubuatan tentang Mesias. Tetapi di Alkitab, kalau kita lihat di 1 Samuel 12 ayat 3 itu yang diurapi siapa? Saul.
Saul diurapi. Dan akhirnya dia jadi raja, dirajakan oleh Tuhan. Kemudian di dalam 1 Samuel 24 ayat 6 itu ya Saul. Di Habakuk 3:13 saya baca untuk saudara. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Jadi kalau orang itu ketika orang itu diurapi, itu tanda kepemilikannya, tanda miliknya Tuhan. Sehingga Tuhan sampai apa? Melangkah untuk menyelamatkan. Dalam sejarah ini sudah bangsa Israel ketika dia berada di Uni Soviet. Kan waktu itu gerakan Sionisme, orang Yahudi Israel itu harus kembali ke tanah Kanaan. Dan saudara-saudara dari Jerman, dari Eropa, dari Amerika pada pulang. Tapi orang yang Yahudi yang ada di Soviet itu nggak bisa pulang. Kenapa? Satu orang kalau pulang harus bayar pemerintah itu 60 juta rubel. Karena nanti cek hari ini rubel itu kursnya berapa. Jadi ketemu nanti sekian juta rupiah. Orang yang tinggal di negara komunis itu saudara semua dijatah sama rata, sama rasa, sama-sama menderita. Boro-boro mengeluarkan duit 60 juta rubel, tidak bisa, impossible. Tapi Tuhan itu pakai orang yang apa? Batu ini dahinya itu ada tohnya, saudara. Namanya Gorbachev. Gorbachev dirajakan. Dan akhirnya saudara bukalah pintu-pintu. Sehingga apa? Orang Yahudi bisa pulang tanpa bayar 60 juta rubel. Ini saudara, Tuhan bisa buka. Saya makanya sangat percaya dengan Tuhan, saudara. Bagian saya ini jadi orang yang diurapi. Nah, banyak orang dia doa pengurapan nggak mau datang, takut sama COVID, ya. Bukan mengejar sesuatu yang ilahi. Saudara kehilangan sesuatu yang ilahi hanya karena takut. Kadang-kadang Tuhan ingin membangkitkan cemburu ilahi. Dia mengurapi raja-raja yang lain supaya bangkit orang Israel. Dan yang diurapi itu bukan hanya Saul, ya, tapi juga menurut 1 Petrus 2 ayat 9 itu adalah saya dan saudara. Karena di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini saudara. Akan Kisah Rasul 1 ayat 8 juga Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini orang yang diurapi, yaitu orang percaya. Nah, banyak orang tidak mau ngejar posisi rohani. Yang dikejar itu hal-hal yang jasmaniah, yang masuk mulut kemudian keluar jamban. Saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari mandat yang diberikan Tuhan kepada Koras ini? Kenapa mesti Koras? Kalau orang Kristen korengan, maka Tuhan pakai Koras. Kasih tahu.
korengan, korengan, ya. Luka. Kalau saudara itu terluka, pahit hatilah, sakit hatilah, Tuhan kan pakai orang lain. Dan seringkali luka yang tidak kelihatan itu yang sembuhnya lama, sudah. Luka memar, luka hati, ya. Itu kan tidak kelihatan. Kalau luka teriris itu kelihatan, kena sekali kasih obat merah, ya, dan soplas, sudah selesai 1 minggu, kering. Tapi luka yang tidak kelihatan itu, tapi Tuhan lihat luka itu. Menurut 2 Tawarikh 36 ayat 23 dan Yesaya 44 ayat 8 yang tadi kita sudah baca, ya, raja itu mengeluarkan dekret. Yang pertama, mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Yang kedua, membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Tadi Yesaya 44 ayat 28 kan? Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Kemudian di 2 Tawarikh ini orang Israel suruh pulang, dibuka. Ini persis terjadi seperti peristiwa yang ada di Soviet, dan Soviet dipecah-pecah sama Tuhan. Negara Balkan itu terpecah-pecah sampai hari ini. Sehingga tidak ada Uni Soviet, adanya sekarang Rusia, Chechnya, kemudian ada lagi Kosovo, ya. Dan macam-macam, ada terpecah-pecah banyak. Karena di sini dikatakan begini, 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. 23 ya. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Dia dirajakan itu dengan tujuan, saudara. Umat pilihan Tuhan suruh bebaskan. Dengan tujuan bait suci dibangun. Kalau saudara punya hati, ya, membangun bait suci, membangun pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Tetapi kalau saudara hanya untuk hal-hal yang fana, sudahlah cukup untuk hal yang fana saja, hal yang jasmania. Karena itu yang dikhawatirkan kan, makan, minum, pakai. Itu kan yang dikhawatirkan banyak orang hari-hari ini. Kemudian saudara, kita belajar yang kedua dari mandat yang diberikan Tuhan kepada Kores. Menurut Yesaya 45 ayat 1 itu apa? Tuhan punya tujuan supaya Kores itu menundukkan bangsa-bangsa, kemudian melucuti raja-raja. Ini perang menang terus, bukan jadi orang kalahan, saudara. Kalau orang Tuhan yang rajakan, makanya kan Tuhan mempersenjatai. Yang ketiga, poin yang ketiga dari nomor 2 tadi apa? Menjadi saksi apa yang dikerjakan Tuhan supaya orang tahu. Karena di Yesaya 45 ayat 1b dikatakan, ya, begini. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Itu artinya menjadi saksi. Di mana pintu-pintu gerbang itu terbuka, bangsa ini terbuka. Ini. Jadi kemudian di ayat 2 ini saksi apa lagi? Ayat 2 dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, apa?
meratakan gunung-gunung. Jadi saksi melihat bagaimana Tuhan meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi apa? Ini yang mengerjakan Tuhan. Jadi orang yang diurapi itu melihat di belakang. Saksi luar biasa. Saya ini sudah. Jadi saudara, saksi. Dan di ayat 3 dikatakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Perhatikan, supaya engkau tahu. Ini orang itu nggak ngerti-ngerti. Diberkati itu dengan tujuan itu nggak ngerti-ngerti. Tuhan ngomong supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel untuk memanggil engkau dengan nama. Jadi kalau orang itu diberkati itu hanya supaya ngerti loh. Nah mari saudara, kita ini harus belajar dari sesuatu yang perkara-perkara kecil. Saudara ini diberkati supaya tahu apa sih maksudnya. Kemudian saudara, bagian yang terakhir, ini pentingnya, bagian ketiga. Bagaimana mengaplikasikan mandat ilahi tersebut, yaitu apa? Membuka pintu gerbang bangsa. Gimana? Loh kok ini kan Kores itu gambaran. Bukankah kita juga sama seperti Kores yang diurapi Tuhan? Seperti tadi Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita ini dipanggil 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Jadi kita ini perlu mengaplikasikan, membuka pintu-pintu gerbang. Kan pertanyaan, terus caranya piye? Gitu. Lakukan amanat agung. Itu sederhana caranya. Tidak ada sesuatu itu tidak dikerjakan, tapi kerjakan. Apa yang bisa saudara kerjakan, lakukan. Karena di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kalau saudara belum pergi jauh-jauh, pergi sebelah rumah, pergi tetangga kiri kanan. Jangan berdalih, aku tidak punya uang kalau mau pergi ke jauh. Gak usah jauh-jauh dulu. Setia dengan perkara kecil supaya dipercaya perkara besar. Ini saudara. Kalau saya kan belum bisa baptis, saudara beritakan Injil. Kalau dia percaya, bagian saya nanti baptisnya. Saya kasih tahu. Jadi nggak usah dalih. Aku kan tidak bisa baptis, Pak. Nah ini orang kalau banyak dalih itu nggak bergerak. Saudara. Apa yang bisa saudara lakukan? Kalau saudara perlu traktat, di sini ada traktat, saudara. Kasih aja. Saudara tetangganya sebelah dokter yang ada antrian pasien, datang aja, Pak, saya titip traktat ya. Oh ya silakan. Gitu. Kan ada dokter dunianya mancing. Ya itu tuh teman-teman mancing itu saudara. Kalau dunia saudara ini apa? Di alun-alun ya itu dunia saudara. Teman-teman itulah pemberitaan Injil kepada orang-orang yang dekat. Kalau dunia saudara, dunia medsos, ya medsos saudara. Jangan cari dunia yang lain. Itu. Jadi dunia saudara Tuhan itu tidak nyari-nyari dunia lain itu tidak saudara. Wah aku tuh nggak ngusir setan. Loh, ngusir setan yang penting ngurusi yang hidup ini, jangan ngurusi yang nggak kelihatan lah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagian saudara itu memberitakan. Jangan berdalih, aku tidak bisa baptis orang. Aku aja takut air, makanya jarang mandi.
Jadi saudara, beritakanlah, follow up sampai orang itu percaya. Jangan relakan orang-orang yang dekat saudara yang sudah kenal itu dihukum. Itu aplikatif, diaplikasikan saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Jadi ngusir setan itu hanya tanda orang yang memberitakan Injil. Kalau saudara itu memberitakan Injil, ngusir setan itu gampang. Karena saudara ada jadi terang. Ores itu artinya yang pertama tadi apa? Terang, matahari. Kalau ada terang, kegelapan itu nyingkir. Rasa tengkang-tengking sampai jengking. Kalau ada terang, kegelapan itu sirna. Ini panggilannya sama, menjadi terang dan menjadi gembala, menggembalakan. Di follow up, menggembalakan itu di follow up. Entah itu di telepon, ada WA, ada SMS, gitu. Di follow up. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini jaminan. Kata mereka tidak akan mendapat celaka itu jaminan bagi orang yang memberitakan. Itu jaminan. Kalau saudara ini masih kurang, baca berulang-ulang jaminannya orang memberitakan Injil. Bahkan ada penyertaan, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau kita memberitakan Injil, tidak usah doa panjang-panjang. Aku letakkan tangan ya dalam nama Yesus, kamu sembuh ya, sembuh. Tapi kalau saudara tidak memberitakan Injil, sembuh atau tidak? Ya sembuh, bukan sembuh. Yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu otoritas, dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ini perkara-perkara rohani. Saudara harus berani bayar harga, tanggalkan semua hal. Ini kan apa? Kita lihat orang-orang Kristen pertama ketika di loteng Yerusalem itu latar belakangnya orang-orang biasa. Tapi mereka ketika diurapi Roh Kudus, yang datang jenderal datang, ya kan? Ketika Petrus itu siapa? Panglima siapa? Ya kan? Dari Roma datang. Karena apa? Anaknya sakit sudah. Datang. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Dalam penginjilan itu, Yerusalem itu paling susah, Pak. Aku tuh kalau ngomong di keluargaku, halah aku ngomong apa? Kowe cah cilik gitu. Ya sudah, Yerusalem nggak bisa, ya Yudea. Kadang-kadang istri kepingin kan nginjili suaminya, dituting-tuting suami, mau disamplok. Yerusalem ini susah, Pak. Udah, jangan berhenti di Yerusalem. Tuhan kasih opsi lagi seluruh Yudea. Saya kan pernah khotbah, Yudea itu udah 12 kota. Yudea nggak terima, enggak apa-apa, masih ada Samaria, masih ada ujung bumi. Makanya saudara saya gitu, kalau saya bergogok di Magelang buat sekolah doa, saudara, lo yakin cari orang 10 itu susah. Lo sampai hari ini lo buka kelas som aja, yang daftar baru 6. Loh, ini fakta loh saudara, saya kasih tahu. Saya tidak bakal kecap, tapi fakta loh. Tapi begitu buka di luar saudara, loh, ternyata animonya luar biasa saudara. Nah, ini susah? Enggak. Karena mereka sudah pintar-pintar. Kalau memang ya Samaria ditolak, masih ada ujung bumi saudara. Begitulah saudara. Jadi jangan patah semangat kalau kita ini jadi penginjil.
Makanya saudara, situasi keadaan itu kita harus sikapi dengan benar. Karena apa? Tuhan itu sayang saudara. Yang disayangi Tuhan katakan. Nah, jadi responnya masih benar. Saudara ini sedang dibersihkan atau sedang dipotong. Tak bacakan ya. Ya, ini terakhir. Tak bacakan aja buat saudara. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saya tanya, dipotong itu sama-sama sakit nggak? Sakit. Malah kalau ranting yang berbuah kalau dipotong, dibersihkan, ya itu keluar getahnya. Tapi kalau ranting kering dipotong, jadi kita harus responnya. Oh, aku ini sedang dibersihkan. Kalau ada yang dipotong, oh ini rantingku yang tidak berbuah. Karena kita ini Tuhan mau, saudara, kita ini menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa. Bukan hanya buah apa? Pertobatan, buah kasih, buah pelayanan, buah roh, buah jiwa-jiwa. Jadi pertama buah pertobatan, kemudian tadi buah apa? Buah pelayanan, buah kasih, buah roh, buah jiwa-jiwa. Itu 5. Jadi Tuhan mau. Kalau nggak berbuah lagi dibersihkan lagi. Nggak berbuah berbisikan. Kalau ini dimakan apa? Ulat dipotong, saudara. Tuhan punya tujuan supaya apa, saudara? Kita ini berbuah banyak. Ya, di ayat ini dikatakan begini. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah Tuhan tuh mau kita ini berbuah banyak. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kita berdiri. Hormat-hormat dalam setiap kita. Kami ngerti rencanamu yang baik buat kami, supaya kami berbuah banyak. Buah pertobatan, buah kasih, buah roh, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Haleluya. Kadang kami tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi biarlah hari ini mata kami terbuka. Selubung itu diangkat dari hati kami dan pikiran kami. Sehingga mata roh kami terbuka. Mengerti rencana Tuhan yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, ku percaya. Mari sekali lagi katakan. Ini doa kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya
masuk ya masuk. Masuk masuk. Orang masih kiri di kurang masyarakat Tuhan mau ya saudara itu menghasilkan buah, berbuah banyak. Maka mari saudara, kita hanya perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu intim dengan Tuhan. Luasan darah kata karena kita rantai harus melekat pada pokok aturan. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang darimu, Yesus Kau ku percaya. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Ada banyak ketidakmungkinan di dalam kami, tapi di dalam Engkau semuanya hanya jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Ini pernyataan iman kami, semua mungkin bagimu. Hanya dapat jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah sempurna dan segera dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, sebelum kita datang pulang, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami melihat kemahakuasaan dan biarlah kami mengalami itu Tuhan. Kalau Kau pakai Kores, Tuhan juga sanggup memakai kami. Maka Tuhan limpahkan kami kesanggupan Tuhan, supaya kami dapat berjalan dan menjadi orang-orang yang taat. Terima kasih Bapa. Dan tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat yang belum ibadah sesi pertama ini akan masuk ibadah yang kedua. Karena kami percaya sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami, membebaskan kami, memulihkan dan menyembuhkan kami. Saudara-saudara kami yang lain akan mengalami pengalaman iman yang sama. Dan sebelum kami pulang dan jadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, Tuhan berkati kami lebih jauh. Sebelum kami membawa korban syukur kami
berkat Tuhan limpah atas kami, supaya apa yang kami tabur kami boleh menikmati, bahkan seperti yang Tuhan janjikan, keturunan orang benar hidupnya tidak akan meminta-minta. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakkan kami mengambil bagian yang terbaik hari ini. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang sanggup mengerjakan bagian yang terbaik dalam hidup dan sanggup menggenapkan apa yang dijanjikannya. Maka hiduplah berdasarkan apa yang Tuhan katakan hari ini dan lakukan dengan setia, maka hidupmu akan berhasil. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan oleh darah yang dicurahkan bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, gentar atau khawatir, tapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin.